Hello, my students in Moses level. Welcome back with Teacher Coki. Apa kabarnya hari ini anak teacher? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita, tanpa berkekurangan satu apapun, dan anak-anak teacher tetap semangat belajarnya. Dan kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita boleh kembali belajar seperti biasanya. Baiklah anak teacher, hari ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak atau software untuk mengakses internet. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sungguh kami sangat bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bertemu kembali di pelajaran komputer pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang akan kami dengarkan dan kami pelajari. Kami serahkan hati dan pikiran kami, biarlah kiranya Engkau yang juga memberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baiklah anak teacher, tujuan pembelajaran komputer kita hari ini. Nah, kamu diharapkan untuk mampu menyebutkan perangkat lunak untuk mengakses internet. Berikutnya, kamu diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari perangkat lunak untuk mengakses internet. Nah, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Nah, perangkat lunak untuk mengakses internet. Selain perangkat keras atau yang dikenal dengan hardware, untuk mengakses internet juga diperlukan perangkat lunak yang disebut juga dengan software. Yang untuk mengakses internet agar bisa menikmati berbagai jenis layanan dan fasilitas yang terdapat di internet. Ada berbagai macam perangkat lunak untuk mengakses internet. Perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses internet dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan yang kedua software aplikasi. Nah, di sini merupakan salah satu contoh software sistem operasi. Ya. Dan yang di sampingnya ini adalah berbagai macam software aplikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan software yang pertama kali diterapkan atau diinstal oleh operator atau yang disebut dengan brainware. Brainware ini adalah pengguna atau manusianya ke dalam perangkat keras atau hardware komputer. Sehingga sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat lunak dan perangkat keras di mana aplikasi dijalankan. Nah, sistem operasi juga merupakan bagian yang paling penting ya sebelum melakukan koneksi internet, karena tanpa sistem operasi komputer tidak ada artinya sama sekali. Nah, sistem operasi komputer. Di antara sistem operasi komputer atau yang dikenal dengan OS atau Operating System yang dapat digunakan untuk akses internet adalah yang pertama Microsoft Windows. Nah, ini adalah versi yang sudah ada pada Microsoft Windows ya. Windows 95, Windows 97, Windows 98 hingga Windows 10. Yang kedua, Linux version. Nah, ini versinya juga ya. Yang berikutnya Macintosh. Nah, ini versinya yang dikeluarkan dari Macintosh. Dan yang berikutnya adalah Android. Nah, ini versi Android yang sudah dikeluarkan atau dirilis ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari sistem operasi. Nah, masih banyak lagi yang sudah ada dibuat oleh manusia, namun yang sangat umum dan sering ditemukan. Gambarnya bisa kita perhatikan seperti ini. Yang berikutnya software aplikasi. Software aplikasi adalah program aplikasi yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Nah, karena ada maksud dari manusia untuk membuat aplikasi, nah inilah tujuannya digunakan atau diciptakan sebuah aplikasi untuk melaksanakan permintaan penggunanya dengan tujuan tertentu. Nah, salah satunya contohnya adalah aplikasi web browser. Web browser ini adalah software yang berfungsi untuk menampilkan dan berinteraksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. Sementara web adalah kumpulan jaringan berisi dokumen teks dan multimedia yang tersambung satu dengan lainnya, yang dikenal dengan World Wide Web.
Nah, ini salah satu contoh dari web browser. Yang pertama Internet Explorer, yang kedua Mozilla Firefox. Sini kita bisa lihat bahwa Internet Explorer didirikan oleh William Henry Gates III yang dirilis pada tahun 1995. Ya. Pada Windows 95 yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Internet Explorer adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft. Ya. Yang kedua, Mozilla Firefox. Nah, penciptanya adalah Blake Aaron Ross. Nah, Mozilla ini diluncurkan pada November 2004. Nah, penciptanya ini pada saat itu baru berumur 19 tahun, masih sangat muda. Yang berikutnya contoh web browser adalah Opera. Nah, pendiri Opera ini adalah John Stephenson Journal. Opera adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Nah, Opera dikenal karena memiliki banyak fitur yang kemudian diadopsi oleh peramban web lainnya. Nah, Opera dirilis pada tahun 1996 yang beroperasi hanya pada Microsoft Windows. Yang berikutnya adalah Safari. Nah, Safari ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita dengan produk-produk Apple. Nah, Safari dirilis pada pertama kali pada 7 Januari 2003 yang diperkenalkan oleh Steve Jobs dengan versi beta. Ini gambar web browser Opera dan ini web browser Safari. Yang berikutnya adalah Google Chrome. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ketika mereka masih mahasiswa di Universitas Stanford. Google mengeluarkan browser terbaru yang diberi nama Google Chrome yang dirilis pada tanggal 2 September 2008 dengan versi beta. Nah, ini gambar aplikasi web browser Google Chrome. Yang berikutnya search engine atau mesin pencari. Nah, search engine ini merupakan suatu program yang sering kita gunakan untuk melakukan pencarian di internet. Dari arti katanya saja sudah kita tahu bahwa search pencari, engine adalah mesinnya. Nah, contoh-contoh search engine itu adalah ini: Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, dan jenis engine lainnya. Namun yang sangat populer pada saat ini adalah Google. Apa-apa bisa semua ditanyakan kepada Google. Nah, fungsi search engine gimana? Yaitu yang pertama mengindeks sebuah konten website, yang kedua mencari dan menampilkan informasi yang diminta, dan yang ketiga sebagai media pengiklan. Nah, mesin pencari menggunakan program yang sering disebut dengan istilah spiders, robot, atau crawlers untuk mencari konten dari seluruh sudut internet. Nah, ini istilah-istilah dari search engine, yaitu spiders, robots, atau crawlers. Yang berikutnya jenis-jenis search engine. Yang pertama tadi adalah Google, ya. Nah, Google adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, ya. Sebagai mesin pencari yang paling banyak digunakan, Google mengontrol 90% pasar mesin pencarian, yang menjadikan Google jauh lebih besar jika dibanding dengan kompetitor atau search engine lainnya. Yang kedua, search engine-nya adalah Bing. Nah, Bing adalah search engine dari perusahaan Microsoft. Sebelum ada Bing, Microsoft memiliki MSN Search, Windows Live Search, dan Live Search. Bing adalah search engine terbesar kedua di Amerika Serikat. Bing memegang 20% dari keseluruhan volume pencarian, di belakang Google yang memegang 64% dan Yahoo dengan 12% dari keseluruhan volume pencarian di internet. Jadi Google masih lebih besar, ya, daripada Bing. Yang berikutnya, yang ketiga adalah search engine dengan nama Yahoo. Sebelum Google menguasai pasar mesin pencari, Yahoo adalah salah satu mesin pencari terbesar dunia. Sejak tahun 2011, dari Yahoo sudah dijalankan oleh Bing. Saat ini, Yahoo adalah mesin pencari terbesar ketiga di US atau Amerika Serikat setelah Google dan Bing. Yang berikutnya adalah Ask.com. Sebelum dikenal dengan namanya sekarang Ask.com, dikenal dengan nama AskJeeves.com.
sebenarnya memiliki format yang berbeda dengan search engine lainnya. Mesin pencarian satu ini memiliki format tanya jawab ya, di mana pertanyaan-pertanyaannya nantinya akan dijawab oleh user lainnya. Selain tanya jawab, ada juga format polling atau mengambil suara. Kemudian yang berikutnya adalah search engine DuckDuckGo. Nah, DuckDuckGo ini adalah private search engine yang paling populer. Private search engine sendiri adalah mesin pencarian yang tidak melacak penggunanya dan menampilkan halaman hasil pencariannya dengan perlindungan tambahan. User bisa menggunakan DuckDuckGo tanpa melihat advertisement atau ini sepertinya sangat aman ya dengan versi engine ini. Nah, yang berikutnya adalah software email. Nah, software email ini berfungsi untuk mengelola email atau electronic mail. Salah satu contoh dari software email yaitu Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook, Netscape Mail, Yahoo Mail, Google Mail. Nah, bagi kamu yang menggunakan semua fitur dari Google, nah maka kamu harus mempunyai akun yang dinamakan Gmail atau Google Mail ya. Seperti YouTube. Nah, itu dibutuhkan akun Gmail. Nah, yang berikutnya adalah software chat. Software chat ini adalah suatu software perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses chatting. Contohnya Yahoo Messenger, kemudian MERC, kemudian ICQ. Nah, software chat ini sebagai sarana berkomunikasi yang paling mudah, cepat, dan efisien. Sebagai sarana untuk saling berkonsultasi lebih mudah. Nah, software chat juga sebagai alat untuk menjalin hubungan dengan orang lain, ya. Kemudian software FTP. Software aplikasi FTP atau software perangkat lunak aplikasi FTP, file transfer protocol, contohnya yaitu QFTP, Godzilla, YSFTP. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Memberikan transfer data yang efisien dan reliable, lebih nyata. Dapat melakukan pertukaran data dengan mudah dengan ukuran besar tidak mampu. Nah, jadi software FTP ini untuk sebagai aplikasi untuk transfer data yang lebih efisien, cepat ya. Nah, sebagai rangkumannya dari hasil pembelajaran komputer kita hari ini yaitu, perangkat lunak untuk mengakses internet terdiri dari dua. Yang pertama, sistem operasi komputer. Yang kedua, software aplikasi atau web browser. Nah, software aplikasi ini bisa kita tahu yang tadi terdiri dari search engine, software email, software chat, software FTP. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini tentang perangkat lunak atau software untuk mengakses internet. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan kita semakin lebih menguasai tentang perangkat lunak untuk mengakses internet. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya buat anak-anak teacher yang telah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dalam belajarnya dan semoga kita sehat selalu dan jaga kesehatannya dan sesuai dengan perintah protokol dari kesehatan oleh pemerintah. Terima kasih anak teacher. See you next time and God bless you. Thank you.